Hai teman-teman, balik lagi di channel gue Ikhvan Yusuf. Nah oke teman-teman, kali ini gue mau review tentang dashboard blogger yang baru ini. Pada kesempatan kali ini gue gak akan bahas keseluruhan, gak akan gue review keseluruhan dashboard blogger yang baru. Gue mau fokus aja ke bagian text editor postingannya. Kenapa gue sangat excited dengan text editor postingan yang baru ini? Karena gini, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum kita masuk ke reviewnya, kalian harus tahu apa perbedaan text editor ini dengan word processing. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau nulis ngetik-ngetik kayak gini, ngetik-ngetik buat postingan, buat artikel itu ada namanya text editor, ada namanya word processing. Nah, kalau yang ini nih, yang di Blogger ini namanya text editor. Nah, kalau yang di kayak Microsoft Word itu namanya word processing. Apa sih bedanya? Kalau text editor itu biasanya fitur-fiturnya terbatas, cuma sebatas styling text yang paling basic lah gitu, kayak align text atau apa ya, rata kanan rata kiri teks gitu, terus bold, italic gitulah, buat bikin tulisan miring, bikin tulisan tebal, bold, italic, ya pokoknya yang paling basic itulah. Sedangkan untuk word processing biasanya punya fitur yang lebih banyak, lebih lengkap buat styling teksnya, kayak di Microsoft Word gitulah contohnya. Nah, jadi itulah kenapa gue excited banget dengan text editor blogger yang baru ini, karena di sini tuh dia udah ngelengkapin fitur-fiturnya, fitur-fitur styling teksnya itu ya lebih banyak lah, lebih udah, kalau gue bilang udah mirip-mirip sama word processing gitu, buat apa namanya, buat styling teksnya, fitur-fitur styling teksnya. Jadi apa aja sih fitur styling teksnya yang baru, kenapa gue sangat excited? Langsung aja kita review satu persatu biar nggak kelamaan juga videonya. Nah oke, kita mulai aja dari paling atas. Di paling atas ada judul, terus kita lihat icon-icon di bawah judul ini. Nah dari paling kiri ada bold, italic, underline, pastinya udah ada di dashboard blogger yang lama. Terus ada paragraph format, ini yang buat heading H1, H2, H3 udah ada juga pastinya di dashboard blogger yang lama. Terus selanjutnya ada font size, ada juga di dashboard blogger yang lama buat ngatur ukuran font. Terus ada font type, ini buat jenis font yang kita pilih. Terus ini juga udah ada di dashboard blogger yang lama. Terus yang ini ada text color, warna teksnya. Terus di sini ada text background color atau warna background teksnya. Ya ini udah ada semuanya di dashboard blogger yang lama. Andoredo juga ada. Terus sebelahnya lagi ada increase indent sama decrease indent. Nah ini baru nih di dashboard blogger. Kalau sebelumnya di dashboard, di tampilan yang sebelumnya itu di postingannya nggak ada decrease atau increase indent. Jadi indent itu buat apa ya, kalau kalian familiar sama Microsoft Word itu biasanya buat ngetap tuh, kalau awal paragraf kan agak ke kanan gitu kan. Nah itu pakai indentasi namanya, atau indentation. Nih contohnya ya, kalau gue pakai increase indent dia ke sebelah kanan, decrease indent itu sebaliknya, sebelah kiri. Nah ini fitur baru dari text editor blogger di dashboard yang baru ini. Nah selanjutnya ada bullet list sama numbering list, udah ada di dashboard blogger yang lama tentunya. Terus ada insert or edit link, udah ada. Ini juga insert image udah ada, insert video udah ada. Terus insert special karakter, ini juga udah ada di dashboard blogger yang lama, cuma gue nggak pernah pakai sih ini. Terus selanjutnya ada insert jam break, ada juga di dashboard blogger yang lama. Ini buat kayak lompat ke apa ya, paragraf baru gitu kalau nggak salah. Tapi itu kalau nggak salah sih, kalau ada yang lebih tahu silahkan komentar di bawah. Nah terus ada table. Nah ini juga fitur baru, jadi kita bisa insert table langsung. Kalau dulu kan apa namanya, kita kalau mau pakai table itu nggak bisa, kalaupun bisa itu kita harus manipulasi HTML-nya, maksudnya kita ngetiknya itu harus versi kayak codingan gitu biar kita bisa edit atau bikin table. Nah kalau sekarang udah bisa naruh table langsung kayak di Word gitu, kayak di Microsoft Word. Kita tinggal insert table, ada insert row buat nambah ke bawah atau ke barisnya. Terus buat insert column atau kolom itu bisa buat nambah kolom, ke left itu ya ke kiri, ke right itu ya ke kanan. Tau lah ya pasti buat bahasa Inggris basic kayak gitu. Nah selanjutnya di sini ada titik 3 more option atau opsi lainnya, itu ada lebih banyak lagi.
Tuh. Ini juga bakal gue jelasin satu persatu. Di sini ada apa sih bacanya, strike through lah itulah. Itu buat tulisan yang coret atau yang dicoret di tengah gitu nih, kayak gini. Itu juga udah lama ada di dashboard blogger. Maksudnya di dashboard blogger yang lama udah ada. Terus ini quote, buat block quote udah ada juga di dashboard blogger yang lama. Nah, selanjutnya ada format as code. Nah, ini format as code kalau yang gue pahamin sih mungkin ini bikin tulisan kita jadi dianggap kayak codingan, pokoknya pemformatan HTML gitu mungkin ya. Tapi pas kemarin gue coba tuh kayak nggak ada bedanya, kayak nggak ada bedanya. Misal nih, gue pakai link. Aduh, ntar dulu kita hilangin strike through-nya dulu. Kok masih ada sih? Ntar dulu deh. Nah, kita hilangin strike through-nya. Misal gue bikin link. Nah, ini kalau kita nulis di HTML atau di editor HTML, pokoknya ini jadi link harusnya. Terus kita coba ya yang fitur format as code tadi. Terus kita lihat previewnya. Nah, itu kan nggak ada bedanya, jadi gue kurang paham ini fitur buat apa gitu. Jadi kalau kalian ada yang paham tentang fitur format as code ini, kalian bisa komentar di bawah. Selanjutnya ada clear formatting. Nah, clear formatting ini buat menghapus styling yang udah ada di teks. Misal nih kita kasih strike through. Nah, kan jadi gini. Terus kita blok lagi. Terus kita clear formatting. Nah, dia akan jadi teks biasa lagi, teks tanpa styling apapun. Jadi kayak pure teks di text editor aja gitu, maksudnya nggak ada stylingnya. Nah, di bawah clear formatting ini ada format line spacing. Nah, format line spacing ini yang gue tahu juga ini merupakan fitur baru dari text editornya Blogger ini. Nah, format line spacing kalau kalian udah familiar sama Microsoft Word, pasti kalian tahu lah ini buat ngatur jarak antar baris kalimat. Jadi kita contohin aja ya biar enak. Nah, ini kita bisa atur jarak antar baris kalimatnya. Tuh. Kalau kalian udah familiar sama Microsoft Word gitu dan sejenisnya, pasti kalian paham lah. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih? Ada line atau buat ngatur rata kiri, rata tengah, rata kanan, justify, rata kanan kiri. Ini udah ada di dashboard Blogger yang lama. Terus selanjutnya di bawah itu ada input tools. Nah, input tools ini buat memudahkan kita kalau mau ngeteks kalau mau nulis pakai yang kayak bahasa-bahasa daerah tertentu, bahasa-bahasa wilayah tertentu lah gitu. Misal gue mau pakai bahasa Arab nih. Woi, bahasa Arab mana ya? Nah, ini. Nah, misal gue pakai bahasa Arab itu nulisnya ada 3 opsi caranya. Ada 3 opsi atau pilihan. Nah, ini kalau yang opsi nih gue coba ya. Kalau yang opsi pertama itu, ketika kita nulis, kita dikasih saran. Kayak gini, dikasih saran mana yang mau kita tulis gitu. Nah, kalau opsi yang kedua ada keyboard virtual atau keyboard on screen kayak gini. Keyboard on screen yang tombol-tombolnya pakai huruf hijaiyah kalau kita milih bahasa Arab. Kalau pakai bahasa lainnya ya huruf lainnya tentunya. Terus yang opsi ketiganya itu drawing, pakai pensil kayak gini. Yang kayak kalau di Android biasanya juga udah ada, di HP udah ada. Nanti kita bikin terus kita dikasih saran. Kita bikin gambarnya terus kita dikasih saran bentuknya. Terus apa lagi ya? Nah, kalau ini yang terakhir ini buat buat penulisannya dari left to right atau dari kiri ke kanan kayak biasanya, tulisan biasa, atau right to left, dari kanan ke kiri kayak tulisan Arab. Ini juga udah ada di dashboard Blogger yang lama. Jadi yang baru nih, yang gue tahu yang baru itu format line spacing, format as code ini. Terus atau mungkin format as code ini gantiin kayak dulu kan kalau di sebelah sini
ada Compose, ada HTML. Compose itu kalau kita nulis biasa gitu, HTML itu kalau kita nulis kayak seolah kita nulis di text editor HTML gitu. Gue nggak tahu sih, ini gue masih penasaran sebenarnya. Cuma kalau kalian tahu ya kalian komentar di bawah ya, yang format Xcode ini maksudnya apa. Selain itu oh ini nih yang gue bilang tadi, yang HTML sama Compose, yang kalau di dashboard Blogger yang dulu kan ada Compose sama HTML di sini pilihannya. Kalau Compose itu ya gue jelasin tadi, HTML itu apa gue jelasin tadi kan. Nah ini pakai ini nih. Nah sekarang kita udah nulis dalam format HTML. Kalau ini kita anggap format yang Compose mode itu. Terus apa lagi ya? Di sini ada save. Terus ada preview. Oh ya, previewnya sekarang keren. Previewnya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita pencet preview terus masuk kayak ke blognya gitu. Kalau sekarang tetap di text editornya kayak gini. Terus kita juga bisa pilih dalam tampilan apa, tampilan desktop atau komputer, terus tampilan tablet, tampilan mobile atau smartphone. Terus ada full screen, itu ya kayak gini biasa. Terus ada apa lagi ya, rotate screen nih kalau kita pakai smartphone terus kita coba rotate itu gimana hasilnya, ketahuan, maksudnya kita bisa lihat. Terus di sini ada reload this preview, kalau kalian habis melakukan perubahan bisa kalian reload. Oke, sebelahnya lagi ada publish ya, buat publish artikel. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan atau tab sebelah kanannya. Tab sebelah kanan kayak biasa aja sih, ada label ini ya cuma beda tampilan aja. Terus publish on ini buat ngeset kita kapan publishnya gitu. Kita bisa ngatur tanggalnya, bahkan kayaknya kalau nggak salah sih kita bisa ngatur tanggal, maksudnya kita misal posting hari ini kita atur tanggal kemarin, kayaknya bisa sih. Selanjutnya ada permaling ini buat ngatur link. Nah ini tentang permaling ini gue udah bahas di video tersendiri. Silahkan kalian klik video, kalau kalian mau nonton silahkan kalian klik video yang ada di pojok kanan atas layar yang di logo i itu. Nah muncul tuh, silahkan kalian kalau penasaran dengan masalah permaling ini. Terus selanjutnya ada location ini gue nggak pernah pakai sih, mungkin kayak tag location gitu ya, gue nggak pernah pakai jadi gue nggak tahu secara pasti. Selanjutnya search description ini ya deskripsi penelusuran kayak biasa. Ini juga gue udah bahas di video tersendiri tentang deskripsi penelusuran. Kalau kalian penasaran, kalian pengen nonton juga, kalian bisa klik logo i yang ada di pojok kanan atas layar yang sekarang muncul. Nah itu. Oke, selanjutnya di bawahnya option ini ya kayak biasa. Option ini ya masalah tentang komentar pembaca. Di sini ada pilihannya allow atau boleh, terus do not allow, show exiting, maksudnya misal kita edit post terus kita buat komentarnya nggak boleh ada komentar, tapi sebelumnya udah ada yang komentar kita bisa tampilin. Terus yang paling bawah ini do not allow hide exiting, artinya kita tidak ngebolehin komentar atau tidak memperbolehkan kolom komentar ditampilkan. Terus juga hide exiting, maksudnya kalau misal udah ada komentar pun komentar itu akan di hide atau disembunyikan. Ini ya udah ada di dashboard Blogger yang lama. Semua yang di sebelah kanan ini udah ada di dashboard Blogger yang lama, cuma ganti tampilan aja sih, lebih smooth gitu. Oke, jadi kayaknya udah semua ya. Udah semua kita review. Gue nggak review secara detail karena apa ya, gue takutnya jadi kepanjangan videonya kan. Kalian tahu sendiri video di channel ini 10 menit, 15 menit, ya pokoknya gitulah, mendekati 10 menit semua. Kayak gue takutnya kalian bosen nontonnya gitu, gue terlalu muter-muter gitu biasanya kan. Ya udah ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video and jangan lupa subscribe and bye bye.